Donald Trump hari ini di Davos membenarkan bocoran yang diberitakan media kemarin. Dia bercerita tentang senjata ajaib baru Amerika Serikat yang digunakan pasukan khusus saat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Sebagai pengingat tentang senjata super ini, salah satu anggota pengawal Maduro pernah menceritakannya. Ini menjelaskan mengapa tentara Venezuela hampir tidak bereaksi terhadap operasi Amerika. Trump menyatakan bahwa militer Amerika menggunakan pengembangan rahasia selama operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada 3 Januari, senjata suara yang tidak dimiliki siapapun di dunia. Senjata ini mempengaruhi para tentara yang hampir lumpuh, tetapi senjata ini juga melumpuhkan sistem pertahanan udara yang dipasok oleh Rusia dan Tiongkok ke Venezuela. Perlu saya catat, sebelumnya sudah ada informasi bahwa orang-orang Rusia melakukan sabotase terhadap pemeliharaan sistem pertahanan udara yang dipasok ke Maduro tepat sebelum serangan Amerika, sehingga sistem S-300 dan Buk tidak dalam kondisi siaga tempur. Namun, ini adalah pengakuan menarik dari Trump, yang hanya sebagian dikonfirmasi oleh berbagai informasi orang dalam, tetapi tidak lebih dari itu. Mari kita pahami situasi dan pernyataan Trump bersama. Nama saya Alexei Peci, mari bahas topik ini bersama. Sebelum mulai, silakan berlangganan, beri suka, dan tinggalkan komentar di bawah. Itu sangat membantu mempromosikan konten di YouTube, saya sangat berterima kasih. Jangan lupa juga berlangganan saluran Telegram saya, PC News, lewat tautan di deskripsi video. Kami membagikan berita terbaru secepatnya di sana. Donald Trump saat Forum Ekonomi Dunia di Davos mengatakan militer Amerika Serikat memakai teknologi rahasia dalam operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada 3 Januari. Senjata suara yang tidak dimiliki oleh siapapun selain mereka. Kami punya senjata luar biasa yang tidak diketahui siapapun dan sebaiknya saya tidak membicarakannya. Itu serangan luar biasa, jawaban Trump atas pertanyaan jurnalis soal kemungkinan penggunaan senjata hipersonik saat menangkap Maduro. Selain itu, Donald Trump mengatakan di Davos bahwa senjata rahasia itu diduga membantu menetralkan sistem pertahanan udara Venezuela selama serangan pasukan khusus Amerika ke ibu kota negara itu untuk menangkap Maduro. Amerika Serikat dan dunia menghadapi risiko yang jauh lebih besar daripada sebelumnya karena rudal, senjata nuklir, dan alat-alat perang yang bahkan saya sendiri tidak bisa ceritakan kepada Anda. Seperti biasa, Trump dengan kalimat terputus akhirnya menceritakan kejadian 2 minggu lalu di Caracas. Berikut kutipannya. Orang Venezuela tidak bisa menembak ke arah kami, mereka bingung dan berkata sudah membidik serta menekan pelatuk tapi tidak terjadi apa-apa. Tidak ada satupun rudal anti pesawat yang meluncur, ada satu yang naik sekitar 30 kaki lalu jatuh tepat di samping orang-orang yang mengatakannya. Mereka bilang apa yang sebenarnya terjadi, ya. Bagaimana dia tahu apa yang dikatakan orang Venezuela? Trump memang tidak menjelaskan, namun ia menegaskan sistem ofensif itu dibuat oleh Rusia dan Tiongkok. Jadi Rusia dan Tiongkok harus kembali ke papan gambar. Saya kira senjata mereka tidak berhasil. Dan mengenai hal ini, New York Times sudah melaporkan bahwa tentara Venezuela tidak siap menghadapi serangan udara karena sistem pertahanan udara yang diberikan Rusia kepada mereka bahkan belum diaktifkan. Menurut pejabat Amerika yang mengetahui situasi, sistem pertahanan Rusia S-300 dan Buk M2 yang seharusnya melindungi langit Venezuela saat operasi Amerika Serikat 3 Januari bahkan belum terhubung ke radar. Sistem itu jadi tidak berfungsi sama sekali. Inilah yang ditulis surat kabar New York Times pada 12 Januari kutipan. Venezuela membeli sistem pertahanan udara Rusia pada 2009. Negara itu menerima sistem rudal anti pesawat Buk M2 dan S-300. Namun, menurut New York Times, Venezuela gagal mengoperasikan dan merawat sistem-sistem tersebut. Kurangnya tenaga ahli terlatih untuk merawat persenjataan juga menjadi masalah. Beberapa komponen sistem itu belum dioperasikan saat operasi berlangsung. Korupsi bertahun-tahun, logistik buruk, dan sanksi telah memperburuk kesiapan tempur sistem pertahanan udara Venezuela. Sementara itu, kebutuhan militer Rusia di Ukraina membatasi kemampuan mereka mendukung pengoperasian sistem tersebut di Venezuela. Di sisi lain, perlu diingat bagaimana pada 5 Januari, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth seolah-olah mengetahui sesuatu dengan sinis menyatakan bahwa selama operasi Amerika Serikat di Venezuela, sistem pertahanan udara Rusia tidak bekerja dengan baik. Kutipannya,
3 malam yang lalu di pusat Caracas, Venezuela, hampir 200 orang Amerika terbaik dengan tenang memasuki pusat kota. Sepertinya sistem pertahanan udara Rusia yang sama tidak bekerja dengan baik, bukankah begitu? Hasilnya, analisis foto, video, dan citra satelit dari dampak serangan Amerika ke Venezuela pada malam 3 Januari menunjukkan bahwa beberapa komponen sistem pertahanan udara pada saat serangan ternyata hanya berada di gudang dan tidak dalam kondisi siap pakai. Hal ini menguatkan dugaan bahwa sistem Rusia itu hanya ada di atas kertas, jadi mungkin mereka ingin menggunakannya tapi secara fisik memang tidak bisa. Tapi ada satu hal lagi. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, pada 10 Januari mengunggah ulang wawancara di X dengan seseorang yang mengaku pengawal Nicolas Maduro. Menurutnya, pasukan khusus Amerika yang menangkap pemimpin Venezuela memakai senjata tidak biasa yang menghasilkan gelombang suara sangat kuat. Kutipannya, suatu saat orang Amerika menyalakan sesuatu, saya tak tahu bagaimana menjelaskannya, seperti gelombang suara sangat kuat. Tiba-tiba kepala saya terasa seperti meledak, hidung kami semua berdarah, beberapa muntah darah, kami jatuh dan tak bisa bergerak, bahkan berdiri pun tidak mampu setelah senjata suara itu digunakan. Atau entah apa itu, saya belum pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Selain itu, seorang militer Venezuela yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada New York Post bahwa saat penangkapan Maduro, orang-orang Amerika menggunakan senjata yang tidak dikenal terhadap pasukan keamanan yang sebelumnya belum pernah mereka temui. Ini jadi bukti lain yang mendukung versi bahwa Amerika Serikat memang memakai beberapa jenis senjata. Walau Donald Trump mungkin melebih-lebihkan pengaruhnya pada sistem pertahanan udara, ada bukti cukup bahwa memang ada sesuatu yang digunakan. Setelah sistem pertahanan udara Rusia gagal di Venezuela, Kremlin mulai bertindak. Inilah hasilnya. Juru bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov Rabu mengatakan dinas terkait sedang mengumpulkan dan menganalisis informasi soal senjata itu dan akan memberi klarifikasi atas pernyataan Donald Trump. Akhirnya saya kutip pernyataan Peskov. Seperti yang Anda ketahui, kami memiliki dinas terkait yang bertugas mengumpulkan informasi mengenai hal ini dan menganalisis informasi tersebut. Mereka sedang menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, sepertinya kita harus menunggu penjelasan tentang apa yang sebenarnya dimaksud oleh Presiden Amerika Serikat. Saya akhiri sampai di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar, subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan berbayar melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, serta melalui kode QR yang ada di layar Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk kali ini, jaga diri Anda, sampai jumpa.